Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, akhlak sebagai muara amalan ibadah puasa erat kaitannya dengan akhlak dalam keluarga. Jadi akhlak sebagai muara amalan ibadah puasa itu sangat erat sekali kaitannya dengan akhlak dalam keluarga. Ini karena keluarga merupakan satuan atau unit terkecil masyarakat. Apabila keluarga-keluarga yang menjadi penyusun masyarakat dalam kondisi baik, dengan sendirinya masyarakat pun akan menjadi baik pula. Barangkali itulah sebabnya ajaran Islam sangat memperhatikan keutuhan dan keberadaan keluarga lewat ajaran akhlak pada anggota keluarga. Pilar utama dalam pembentukan akhlak dalam keluarga adalah adanya tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anaknya sesuai dengan ajaran Islam. Dan anak-anak sejalan dengan ajaran Islam dianjurkan menghormati dan berbakti kepada ibu bapaknya. Hal yang demikian itu sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendekritkan, atau bahasa Al-Qurannya qadha, telah mendekritkan dua hal kepada kaum beriman. Yang pertama berkenaan dengan keharusan menegakkan tauhid, dan yang kedua adalah keharusan berbakti kepada ibu bapa. Perintah tersebut berbunyi sebagai berikut. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu katakan uff atau ah. Ya, terjemah Indonesianya kira-kira ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Itu surat Quran surat Al-Isra ayat 23. Wujud dekrit mengasumsikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak rela dengan alasan apapun seorang anak marah dan berlaku tidak sopan kepada ibu bapanya, karena jasa mereka tidak bisa dibalas dengan harga berapapun. Oleh karena itu, ada kewajiban untuk terus berbuat baik kepada mereka, termasuk di dalamnya memelihara mereka hingga mereka berumur atau berusia lanjut. Dan dilarang sekali mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, meskipun hanya sekitar ucapan ah atau ungkapan nada keluhan, ya, nada keluhan. Hal yang serupa juga ditegaskan dalam sebuah hadis. Dalam hadis tersebut, posisi ibu bapa diparalelkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti disabdakan ridallahu fi ridul walidain. Ya. Kerelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada pada kerelaan orang tua.
Akhlak adalah bentuk jama dari kata khuluq, ya. Artinya penciptaan yang esensinya adalah dorongan halus untuk selalu mencintai kebajikan dan kebenaran, atau kepribadian untuk selalu berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Itulah yang disebut dengan birrul walidain dalam Islam. Namun sejauh mana seorang anak harus menaati dan menuruti perintah orang tua, Islam memberikan tuntunan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, bahwa ternyata ketaatan itu hanyalah dalam batas hal-hal yang berkaitan dengan masalah duniawi. Dengan demikian, kalau saja orang tua mengajak kepada kesesatan, yakni menyembah selain Allah, seorang anak hendaknya tidak perlu lagi menaati mereka. Seperti disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan denganku, maksudnya Allah, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Surat Luqman ayat 15. Bakti dan hormat kepada orang tua juga hendaknya terus dilakukan meski mereka berbeda keyakinan atau keimanan. Selagi mereka tidak mengajak kepada menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya gini, bakti dan hormat seorang anak kepada orang tua hendaknya terus saja dilakukan, ya. Meski mereka antara anak dan orang tuanya berbeda keyakinan atau keimanan, selagi orang tua itu tidak mengajak kepada menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, singkatnya, tidak ada alasan apapun untuk tidak berbakti kepada ibu bapak, asal tidak menyangkut masalah agama. Tugas dan tanggung jawab kedua orang tualah untuk berusaha mendapatkan keturunan yang baik atau putra-putri yang soleh. Usaha dan upaya tersebut haruslah diwujudkan dengan cinta kasih yang tulus, yang tidak hanya terbatas pada pemenuhan material semata. Cinta kasih orang tua juga harus diwujudkan dalam bentuk hubungan emosional dan spiritual. Orang tua juga hendaknya selalu memohon atau berdoa kepada Allah agar diberi keturunan dan anak yang berakhlak atau berbudi luhur, seperti dalam doa yang biasa dibaca usai sholat, ya. Rabbi habli minas sholihin. Misalnya ya, doa yang sering kita baca, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhan kami, berikan dari keturunan kami anak-anak yang soleh. Di sisi lain, sesungguhnya doa juga merupakan simbolisasi atau cermin tanggung jawab orang tua kepada anak. Dalam ajaran Islam, kita tidak dibenarkan hanya mendambakan atau berharap seorang anak maju dari dalam segi intelektualitasnya, cerdas dan pintar saja, atau bahkan hartanya. Sesungguhnya kita dianjurkan untuk selalu berdoa dan memohon agar diberi putra-putri yang dipenuhi oleh kepribadian yang soleh, seperti dalam doa sehari-hari yang sangat populer. Dan ya Allah, dan perbaikilah bagi kami keturunan kami. Yang dimaksudkan dengan perbaikan, ya, dalam doa tersebut di atas, sekali lagi, tidak semata-mata dari segi lahiriah, intelektual,
material, tetapi yang lebih substansial adalah perbaikan dalam moral dan akhlaknya. Adapun ilustrasi atau gambaran anak soleh adalah sebagaimana yang ditemukan dalam doa yang berbunyi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami dari istri-istri dan keturunan kami qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu artinya arti harfiahnya adalah pusat pandangan. Ya, ini itu metafor ya. Itu maksudnya metafor anak-anak dari anak-anak ya yang dapat memberikan kebahagiaan bila mata orang tuanya melihat atau memandang mereka. Di sisi lain dengan ungkapan kebahagiaan saat melihatnya juga merupakan simbolisasi adanya hubungan atau komunikasi yang baik dalam keluarga. Dengan menjalankan ajaran dan pesan moral sesuai yang dianjurkan oleh Al-Quran, tentunya tidak akan muncul persoalan seperti yang sekarang muncul ya, yakni kenakalan remaja, kerusakan moral, atau gejala seperti yang terjadi di negara-negara barat yang sangat populer dengan sebutan generation gap, ya, kesenjangan generasi. Muncullah masalah generation gap yang berwujud anak-anak tidak mau menaati perintah orang tua yang dipandang kolot atau ketinggalan zaman, diantaranya disebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak melakukan komunikasi. Oleh karena itu, orang tua juga harus menyadari perkembangan dan kemajuan zaman. Orang tua harus menyadari bahwa zaman berubah dan berjalan. Orang tua tetap dituntut bisa memberikan arahan dan tuntunan moral yang baik. Sebaliknya, seorang anak juga dianjurkan untuk terus mendoakan kedua orang tuanya setiap saat, yang juga merupakan komunikasi emosional dan spiritual dua arah. Doa yang sangat sederhana yang sering kita dengar adalah warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau lengkapnya rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, dan sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah menyayangi kami waktu kecil. Dalam Islam, pendidikan anak juga harus sudah diajarkan sejak dini lewat proses pembiasaan atau habituation ya. Seperti pelatihan puasa dan salat meski usianya belum mencapai akil balik. Bahkan ada anjuran agar pendidikan anak dimulai sejak saat dalam kandungan atau disebut dengan prenatal education, yaitu ibu bapaknya harus memperbanyak beribadah termasuk membaca Al-Quran. Adapun bacaan surah Al-Quran yang sering dipilih oleh kebanyakan orang tua bagi anak dalam kandungan adalah surah Yusuf dan surah Maryam. Keduanya merupakan simbolisasi kepribadian yang sangat luhur, soleh dan solehah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.